Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun sahabat SPM berada nih. Kembali lagi bersama gua Fajar Sidik di acara yang paling kece tentunya di Seni Pasar Modal Channel edisi 8 November 2021. Pada edisi ini, kita akan ngebahas mengenai recapitulation pada perdagangan kemarin tanggal 5 November 2021 serta kira-kira nih apa yang menarik untuk ditradingkan untuk yang namanya trading mingguan, yaitu pada minggu kedua November ini, serta emiten apa yang menarik untuk ditradingkan pada hari ini tanggal 8 November 2021. Sebelum itu, belum dimulai, gue menawarkan dua buah buku. Yang pertama adalah buku The Art of Fisher Market. Jadi ini buku mengungkap keberadaan bandar di pasar modal. Cocok banget untuk pemula yang baru terjun di pasar modal nih. Melihat, wah mudah ya nyari duit di pasar modal. It's nanti dulu. Nggak semudah itu ternyata. Ada yang namanya permainan-permainan, konspirasi-konspirasi di dalamnya. Di sini di buku ini ngebahas tentang itu mengenai konspirasi-konspirasi tersebut, hidden agenda di baliknya yang akan membuka wawasan mata kita bahwa pasar modal itu tidak sesederhana yang kita pikir. Yaitu adalah kita beli nggak harusnya naik tapi bisa turun kayak gitu. Ini harganya bisa murah banget gitu ya, dan lo bisa temuin di seluruh Gramedia di seluruh Indonesia. Dan yang kedua adalah buku Millennial Investing nih. Buku Millennial Investing ini adalah buku mengenai fundamental perusahaan, di mana lu bisa mencari suatu perusahaan, apalagi khususnya untuk lu nih yang memiliki profil resiko yang low, lu bisa mencari perusahaan yang fundamental yang baik tapi bisa mempunyai potensi di atas 100%. Bahkan ini nih mendekati window dressing nih, banyak emiten-emiten seperti logonya nih, Cendrawasih, yang berpotensi untuk markup ke atas, terbang go to the sky gitu. Bagaimana mencarinya? Di sini dijelaskan bagaimana cara men-screeningnya dengan halaman lebih dari 200 lembar. Ini sangat worth it banget, dimana harganya itu sangat nyaman di kantong. Lu bisa temuin semua di Gramedia di seluruh Indonesia. Oke, itu aja. Yuk kita mulai. Analisis teknikal saham harian atau mingguan lah bisa dikatakan 8 sampai 12 November 2021. Dan ini adalah pergerakan indeks harian pada perdagangan kemarin tanggal 5 November 2021. Di mana secara overall yaitu adalah semua indeks yang ada di Indonesia, khususnya di bursa kita itu merah. Bisa dilihat di sini composite. Dalam hal ini composite itu adalah IHSG ya, IHSG atau indeks harga saham gabungan, atau indeks harga saham gabungan itu adalah seluruh gabungan, seluruh emiten yang sudah terdaftar di Bursa Efek di rata-rata, itulah IHSG. Di mana di sini IHSG-nya itu adalah 0,07%, LQ45 0,02%, lalu Kompas 100 minus 0,6%. Jadi yang hijau di sini adalah infrastruktur di sini. Dan inilah top gainers dan top loser pada perdagangan kemarin. Ada HDFA, MTSM, WAPO, dan BCC. Sedangkan top loser ada Gohon, JSKY, POL, dan BEPS. Dan inilah pergerakan IHSG dalam seminggu. Di sini gue pakai indikator, yaitu adalah indikator ini namanya indikator Bollinger Band, serta kita melihat dari volumenya. Ini volumenya ya. Dari indikator bisa dilihat bahwa sekarang menyentuh di area ini, di mana area ini adalah yang disebut sebagai area psychologist ya. Kenapa? Karena dia ada arah middle band. Saat di middle band ada dua konsep yang bisa dipakai. Dia bisa mantul ke atas, mantul ke atas, atau dia turun ke bawah. Bisa turun ke bawah. Nah, ini tergantung dari yang namanya volume. Kita lihat volumenya.
Volumenya, nih lihat nih, volumenya adalah ini selama 1 minggu terakhir di bulan November. Dimana rata-rata merah, lalu hijau di tengah-tengah sini doang. Artinya di sini dia akan mencoba melanjutkan tren. Dengan ini tergambar bahwa bisa dilihat di sini tren yang dibentuk. Ini tren yang dibentuk nih. Pola bentuk candle-nya inilah pola bentuk candle kontinuitas. Di sini pola bentuknya doujins. Jadi, dia akan melanjutkan tren turun, yaitu akan mencoba level resisten di daerah 6.500. Itu adalah pergerakan selama seminggu nanti. Jadi dia akan mencoba menembus level supportnya di 6.500. Next. Dan ini adalah top net foreign buys selama 1 minggu terakhir. Inilah yang dikumpulkan asing. Ada KLBF, Zing, BKSL, SCMA, dan NATO. Dan top net foreign sell ada Bumi, BP, Behit, Care, dan ASI. Dan ini berikutnya adalah Pom-Pom News. Apa itu Pom-Pom News? Pom-Pom News adalah berita yang dikeluarkan setelah bursa mengalami tutup. Nah, banyak banget yang menarik. Salah satunya ini adalah GoTo selalu menjadi trendsetter ya. Udah tenggelam terus tiba-tiba dia mengangkat berita lagi gitu. Dalam hal ini berita yang diangkatnya adalah berita negatif. Berita dari dari tempo.com ya. Gojek dan Tokopedia digugat 2,08 triliun karena merek GoTo. PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, Gojek, dan PT Tokopedia digugat PT Terbit Financial Technology Gojek dan Tokopedia digugat ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas penggunaan nama perusahaan hasil merger yaitu GoTo. Ini salah satu kabar negatif ya. Walaupun sebenarnya menurut gua ya nggak bakal berpengaruh signifikan gitu ya. Karena jelas pasti hal ini akan berkaitan dengan yang namanya hak kekayaan intelektual. Apakah GoTo sudah dia pernah make? Kalau GoTo belum pernah dia make, iya, maka secara hukum ya, karena kita negara hukum, maka itu sah-sah aja. Jadi walaupun dia gugat seperti itu, kalau belum ada terdaftar di GoTo, di Haki, maka itu fine-fine aja gitu, akan aman-aman aja. Bisa jadi ini cuma pendongkrak biar GoTo itu goes to IPO atau initial public offering atau penawaran saham perdana itu lancar jaya aja gitu. Berita selanjutnya adalah dari CNBC Indonesia, yaitu adalah Bank BNI yaitu UMKM akan buka baru pasar ekspor. Ini ya, buka pasar ekspor baru. Inilah satu kabar positif. Kenapa? Berarti Bank BNI akan melakukan yang namanya ekspansi. Berita dari CNBC Indonesia, pelaku usaha kecil atau menengah UMKM merasa sangat terbantu dengan agresivitas perbankan yang memberikan bantuan dalam membuka pasar baru. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh PT Bank Negara Indonesia yang telah mengundang beberapa UMKM. Seperti yang kita ketahui di mana UMKM sendiri adalah skala mikro, di mana skala mikro itu yang megang adalah BBRI. Ya, di sini BBNI akan mencoba menyaingi dari Bank BRI. Walaupun kompetitifnya itu masih BRI yang unggul, tapi BNI tidak mau kalah. Dia akan mencoba ekspansi untuk menambah pemasukannya biar kuartal 4 ataupun kuartal 1 2022 itu akan semakin baik. We will see. Tapi ini cukup untuk menaikkan saham Bank BNI ya sekitar 1-2% lah. Next, tempo.com. Utang Garuda Indonesia tembus 100,6 triliun rupiah. Berita dari tempo.com, utang maskapai penerbangan PT Garuda Indonesia Persero Tbk menembus 7 miliar US dollar atau setara dengan 100,6 triliun rupiah. Utang tersebut terdiri atas beban pembayaran sewa pesawat terhadap lessor. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir mengatakan perseroan kini sedang berupaya bla 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 dan bla bla bla. Ini salah satu kabar negatif untuk yang namanya kemarin para pecinta GIA, GMFI dan lain sebagainya macamnya
bahwa inilah sentimen negatif terhadap emiten Garuda itu sendiri, maskapai nomor 1 di Indonesia. Gua pribadi akan tetap akan tetap bersuara bahwa jangan sampai Gia dijual. Karena kenapa? Saat Garuda dijual, lihat case-nya adalah Indosat. Indosat dijual, bagaimana sekarang? Apa tetap eksistensi? Tetap. Apakah banyak yang pakai Indonesia? Banyak. Dan labanya kemana? Lari keluar, bukan ke Indonesia. Itulah. Jadi gua harap sih ya, dengan ada isu ini menekan untuk pada jual aja daripada merugikan negara. Kalau gua pribadi akan lebih mengkip. Kenapa mengkipnya tadi? Ini adalah salah satu maskapai kebanggaan Indonesia di mana kita ingat tahun 98 Bapak almarhum B.J. Habibie itu yang pertama kali mencanangkan tentang pesawat, tetapi diremehkan pada waktu itu dan akhirnya dibeli oleh asing. Setelah itu kita mengikutinya gitu. Nah, jangan sampai seperti itu terulang kembali. Bisa jadi inilah teori konspirasi yang dimainkan. Kenapa? Karena gua percaya ya, jajaran manajemen yang ada di Gia salah satunya itu bukan kaleng-kaleng gitu. Dimana salah satunya itu ada hubungan penting dengan pemerintahan. Artinya di sini dia lebih kompatibel, lebih kredibel untuk sebenarnya mengelola Gia dengan baik. Salahnya di mana? Ini yang harus dicari. Pasti ada oknum yang bisa seperti ini. Itu yang harus ditelusuri lebih lanjut. Oke, kita lanjut. Berita dari kompas.com. Mulai tahun depan, aplikasi Jago bakal salurkan kredit. Ini kabar positif. Karena kenapa? Berarti dia berekspansi untuk menambah labanya. PT Bank Jago dalam kode emitennya Arto ya, berencana segera menyediakan fitur kredit dalam aplikasi Jago. Saat ini, bank digital itu telah memperkuat basis nasabah perusahaan. Direktur Utama Bank Jago, Karim Indra Gupta Siregar mengatakan, rencana aplikasi Jago akan dapat menyalurkan kredit langsung kepada nasabah. Salah satu kabar positif untuk emiten Jago tentunya. Dan ini adalah rekapitulasi rekomendasi emiten untuk lu pakai mingguan ya. Artinya lu beli hari ini atau berapa, ini lu bisa jual dengan range ini. Gitu. Jadi ini adalah kode emitennya, ada MTDL, ada SPMA, ada TIRA, ada KLBF, ada WMUU, dan ALI. Gimana cara belinya? Support 1 merupakan area cut loss. Dan range beli berada di dua area ini. Support 2 dan support 3. Area jual untuk profil resiko low bisa dijual di area resisten 1. Untuk profil resiko middle bisa jual di range antara 1 sampai 2. Sedangkan untuk profil resiko high itu bisa beli di antara range 2 sampai range 3 dari resisten ya. Silakan screenshot ini dan lu bisa gunakan untuk melakukan trading mingguan. Jangan sampai terbang udah high, tinggi tapi lu ketinggalan dan cuma menatap aja. Coba gua masuk. Jangan sampai kayak gitu ya. Oke, inilah rekomendasi emiten untuk mingguan, tapi jangan berhenti dulu. Abis ini adalah trading harian yang bisa lo gunakan untuk trading pada hari ini nih. Yang pertama ada HDFA. Di sini gue pakai dua indikator, yaitu adalah indikator pertama adalah MACD dan yang kedua adalah indikator yang namanya Corner Relative Strength Index. MACD mungkin udah familiar banget ya, khususnya untuk para trader. Dimana MACD kepanjangan dari Moving Average Convergent Divergent. Prinsip pemakaiannya itu sederhana banget, yaitu adalah buy on weakness, sell on strength. Golden cross, golden dead cross. Beli pada di bawah titik 0 nih, beli di area ini. Jual pada saat dia melakukan persilangan di atas ini. Itu prinsipnya. Sedangkan Corner Relative Strength Index itu adalah gabungan dari 3 komplement, yaitu adalah Relative Strength Index, Stochastic, sama satu lagi ROC ya, Rate of Change gitu. Dimana cara mudahnya itu sebenarnya
Ini adalah titik psychologist, artinya oversold, artinya akan berbalik arah. Dan ini adalah titik psychologist, yaitu adalah overbought, artinya aksi beli, udah jenuh. Jadi jenuh jual, jenuh beli. Setiap jenuh beli akan jenuh jual, gitu. Akan mengalami turun. Dan sekarang momentumnya ini oke nih, untuk HDFA akan masih naik. Dan di sini masih belum ada tanda-tanda turun ke bawah. Jadi masih sentimen pasar ini masih melihat-lihat kondisi. Dan ini bisa lu manfaatin untuk melakukan aksi beli. Yaitu beli di 236 sampai 238, cut loss di 234, jual di 242 sampai 246. Yang kedua adalah BPTR. BPTR memang di sini telah mengalami golden dead cross, tetapi lihat di sini belum mencapai titik psychologist. Jadi pada awal-awal sesi lu bisa manfaatin untuk meraih cuan di BPTR. Buy 194 sampai 197, cut loss di 185, jual di 198 sampai 202. Berikutnya adalah BBNI. BBNI ini beda case lagi. Lihat, dia mengalami golden cross di bawah dan ini titik psychologist. Artinya sentimen beli akan naik. Jadi pada BBNI, apalagi udah ditambah berita tadi, itu akan menaikkan saham dari BBNI walaupun hanya di sesi pertama. Beli di 6895 sampai 6900, cut loss di 6865, jual di 6912 sampai 6940. Dan yang terakhir adalah Arto. Arto dia baru mengalami golden dead cross ya. Jadi dia akan turun sebenarnya dan sentimen pasar pun turun. Tapi di sini based on yang namanya sebuah berita. Kenapa? Lihat bentuk candle terakhir itu adalah bentuk candle yang namanya palu atau hammer. Artinya akan terjadi pembalikan arah pada awal-awal sesi terlebih dahulu. Jadi lu bisa manfaatin. Beli di 15.155 sampai 15.170, cut loss di 15.060, jual di 15.180 sampai 15.195. Kurang lebih itu yang bisa gue sampaikan pada perdagangan hari ini. Silakan digunakan dengan baik. Ingat, trading harian artinya don't be greedy dan be disciplined terhadap trading plan yang udah dibuat. Silakan digunakan. Untuk trading mingguan adalah untuk profil resiko middle low. Sedangkan trading harian untuk digunakan untuk profil resiko high, very high. Itu aja gue sampein. Gue Fajar Sidik pamit. Bye.